Oke, ibu-ibu, kembali lagi di channel Dunia Menjahit. Pada episode kali ini, kita langsung mempraktekkan belajar menjahit sebuah kemeja itu dan step by stepnya. Jadi, setelah kita kemarin memotong komponen baju yang motif batik kemarin, jadi ini adalah bagiannya yang akan kita setrika lebih dulu kan. Nah, ini yang kita dahulukan adalah bagian-bagian ini nih. Salah satunya adalah ini lapis kancing nih. Nah, ini lapis kancing digosok dengan pislin. Nah, ini kan lebar kayaknya kan kemarin kita waktu belajar itu 10 cm dan panjang lebarnya 10 cm dan panjang ini sesuai dengan panjang baju. Nah, ini bagian ini dulu yang kita setrika kan. Nah, oke, ini udah kita setrika bagian lapis kancing. Lalu yang ini adalah untuk ban lengan. Ban lengan ini juga kita udah gosok kedua-duanya dengan kondisi kainnya ini 15 cm kali 30. Nah, lebarnya ini 15 kainnya ini kan. Nih. Panjangnya ke sana ke sini 30 cm. Adapun kertas polkrasnya ini ukurannya 5 cm kali 30 dan ini sudah kita gosokkan. Jaraknya ini ya kurang lebih 2 cm lah ini. Lipatan ini. Sudah kita gosok. Ini udah kita gosok, udah kita siapkan. Lalu yang selanjutnya adalah bagian ini nantinya kita gunakan untuk lidah kantong atau untuk kantongnya nih. Ini ada dua potong. Ukurannya 20 cm kali 20 cm dan yang satu ini sudah kita gosok menggunakan kertas pislin nih. Nah, ini udah kita gosok menggunakan kertas pislin. Nah kan? Nah, ini kita gosok kurang lebih dari pinggir kain ini ke sini 3 cm dari lipatan tengah ini. Dan kita lipat kayak gini. Lipatan ini 3 cm. Nah, dan ini untuk nanti bagian kantong dalamnya. Sama ukurannya 20 cm kali 20 cm dan udah kita gosok kan. Bagian ini. Nah, dan ini yang terakhir yang perlu digosok adalah kerah. Nah, ini udah kemarin kita bikinkan juga videonya. Nah, 2 potong. Kain kerah ini 50 cm kali 12 cm. Tingginya 12 cm, panjangnya 50 cm. Nah, setelah ini baru kita masuk ke tahapan proses menjahitnya. Setelah kita gosok komponen-komponen ini, baru yang pertama-tama kita jahit adalah kerah dulu nih. Step by stepnya kerah sama ban lengan. Nah, jadi kita bikin kerah dulu sama kita menjahit ban lengan ini. Langsung aja kita ke meja mesin jahit. Dan nanti juga ini kita siapkan juga, nanti kita bikinkan lubang kancing dulu sebelum nanti kita pasang di bagian baju. Jadi ibu-ibu, ini kita jahit kerah dulu nih. Nah, sebelum kita jahit kan kita pastikan untuk kita menceklis dulu bagian kampuh kerah ini nih. Nah, ini kita checklist dulu. Kita pecah-pecah dulu kainnya kan. Nah, ini setelah kita pecah-pecah kayak gitu, baru langsung kita jahit. Jahitnya posisinya kayak gini ya, dibalik ya. Nah, ini kita posisikan seperti ini. Jaraknya kurang lebih 1 sepatu ya, lebih 1 mili lah sedikit. Pelan-pelan tapi pasti ya. Nah, jadi kita jahit dulu kerah ini mengikuti sisi bagian kerah ini sampai ke ujung. Kita jahit dulu. Nah, nih
Oke, udah kita jahit ini. Baru langkah selanjutnya kita ambil bagian lapisan kerah. Nih. Kita ambil lapisan bagian kerah yang satunya ini. Posisinya seperti ini ya. Nih. Dan ini kita balik. Kita tumpang di atasnya. Ini kain bagusnya dan ini kain bagusnya juga. Nah, kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini. Nih. Kita lipat dulu bagian ujungnya kan, nih. Setelah kita udah ada tanda kayak gini, teman-teman, baru kita jahit sininya nih. Nah, nih. Mengikuti sampingnya ini. Nah, pelan-pelan. Nah, kalau kan baru belok ke sini. Ini sambil dikontrol biar kainnya nggak saling berbalap-balapan keluar masuk. Nah, ketika sampai ujung, sebelum satu langkah sampai ujung ini kita stop, kita ambilkan benang untuk masukkan ke dalam sini. Dan ini benang sudah kita lapis dua ya ibu-ibu ya. Nih, benang sudah kita lapis dua, baru kita potong seperti ini. Dan yang paling penting ibu-ibu harus kemarin harus bisa menyelipkan benang ini di bagian sudut kerah ya. Nah, nih. Jadi udah kita masukkan kayak gini sampai mentok di jarum. Nah, kan kayak gini kan. Kita turunkan. Kita lingkahi satu jarum, satu lingkahan. Setelah mau naik jarumnya kita mundurkan, turunkan lagi ke posisi benang belakang tadi, maju ke depan sekali, begitu dia nancap baru kita angkat. Nah, ini benang kita satukan. Setelah kita satukan, baru kita angkat bagian kerah ini, angkat, masukkan ke dalam benangnya seperti ini, dan kita akan lanjut menjahit mengikuti sisi kerah ini. Ini karena kainnya licin, jadi hati-hati ya supaya jangan kainnya itu tidak sejajar. Nah, posisi jarum ini ibu-ibu jangan menyentuh bagian polklas kerah yang putih ini ya. Nanti kada hasilnya enggak baik kalau terlalu mepet dengan ini, agar enggak sedikit, mungkin 1 mili. Dia nanti waktu membaliknya itu hasilnya bagus. Nah, ini proses tahapan-tahapan kita menjahit kemeja dan yang mana yang didahulukan kan. Jika kita sudah memotong kain, semuanya sudah masuk proses menggosok juga kan, baru proses menjahitnya. Dan ini ketemu bagian ujung lagi, kembali kita masukkan benang. Dan ini benang sudah kita siapkan kembali 2 lapis, baru masukkan di antara kain ini. Angkat sepatunya, kita pepetkan ke ujung, baru kita langkahin 1 langkah, angkat sepatu. Begitu sepatu mau turun, kita mundurkan 1 langkah, dan kembali kita angkat sepatu dan kembali kita jadikan satu benangnya. Setelah jadi satu, baru kita putar, kita masukkan ke dalam ini. Nah, nih. Setelah itu baru kita ini kasih tanda juga nanti ya. Nah, tuh. Ini harus tepat, ujungnya sudutnya ini harus tepat ya. Nah, tuh. Kita menjahit mengikuti bentuk pinggiran kerah ini. Nah, tuh.
Kita matikan ujungnya. Setelah selesai ini baru kita potong. Dan nanti kita lihat hasilnya waktu dibalik ya. Nah, nih. Nah, jangan lupa ibu-ibu di rumah ini bagian sudut ini harus diceklis. Hampir nyaris kena benang ya. Hampir nyaris kena benang bagian sudutnya ini. Nah, biar nanti waktu dibalik hasilnya rapi. Bagian sudutnya itu. Dan ini juga kita potong seperti itu. Dan ini juga kita potong. Nah, udah kita potong bagian itunya. Juga kembali ujungnya juga kita potong seperti ini, kencong atau potong serong kayak gini. Biar nanti itu bagian ujungnya sudutnya bagus, lancip. Dan ini juga kita potong. Bagian-bagian kain lebihan ini kita potong semua. Nah, ini. Baru sudutnya juga ini jangan lupa kita ceklis. Nah, nyaris kena benang. Agak pepet dengan benang sedikit, tapi jangan kena benangnya, nanti dia apa lepas atau sobek. Nah, setelah ini baru kita balik seperti ini, dan ini hasilnya nanti. Nah, benang ini fungsinya adalah menarik ini ibu-ibu. Nah, tuh hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya lancip kan. Nah, ini hasilnya lancip. Nah, hasilnya bagus, lancip nih. Nah, ini proses kita awal menjahit benang dulu, kerah dulu yang kita jahit kan. Jadi setelah kita berhasil membalik kerah ini ibu-ibu, baru ini perlu diperhatikan adalah bagian ininya harus kita lipat. Nah, ini kan udah rapi semua kan. Nah, ini kita lipat seperti ini cara melipatnya. Nah, kita balik. Terus kita balik. Bagian ujungnya ini kita beginikan. Nah, ini kita balik. Nah, ini bagian ujungnya perlu diperhatikan ya. Nih, harus lebih sedikit. Ini baru kita lipat. Dan setelah kita lipat baru kita gesekkan ke bagian pinggiran mesin atau pinggiran kayu ya. Nah, ini kita gesekkan seperti ini biar hasilnya matinya bagus, lipatannya bagus, sudutnya itu nih kita gesek kayak gini nih kan. Nih kan sudutnya kan kita pegang, baru kita gesek kayak gini. Nah, dan ini hasilnya udah seperti ini kan. Ini kan ada bekas tanda nih, patahan-patahan ini kan. Nih, baru kita jahit seperti ini. Masukkan ke sini. Nah, kita mulai langsung dari sini ibu-ibu. Nih, di bawah patahan ini ya. Di bawah patahan ini kita menjahitnya nih. Sambil kita rapikan. Nah, belok ya, mungkin kira-kira satu sepatu yang kecil itu kita belokkan. Nah, baru kita sampai ke ujung. Ini sambil dirapikan bagian bawahnya biar jangan kendor. Dan ini sampai ujung, baru kita belokkan lagi.
Udah sampai ujung. Bagian sepatu kecilnya ini harus sejajar dengan pinggiran kerah ini ya ibu-ibu ya. Nah ini baru langkah selanjutnya belok kan nih, langsung kita ngikutin patahan ini, patahan yang ini ada tanda patahan ini kan, tapi agak di bawah sedikit. Nah, ini ada ke bawah patahan sedikit. Nah sampai ketemu awal jahitan tadi kan. Nah habis selesai ini, udah selesai terbentuk kerahnya kayak gini, baru bagian sisi ini kita kasih kapur, kita kasih tanda, nanti kita potong kurang lebih 1 cm dari kapur tersebut. Nah jadi ibu-ibu langsung kita kasih kapur bagian pinggiran kerah ini ya, kita kasih tanda. Nanti ini mempermudah ibu-ibu semua atau teman-teman semua di rumah yang mau masang nanti kerah itu, nanti kan tinggal mengikuti bagian kapur yang kita kasih tanda ini. Nah ini kita kasih kapur. Nah kalau udah kita kasih kapur kayak ini ibu-ibu, ini kan ada kapurnya nih udah kita kasih tanda kan nih. Baru dari tanda itu kita potong kurang lebih ya setengah senti, nah atau 1 cm lah, paling maksimal 1 cm. Ini step by stepnya, jadi ibu-ibu kalau ini belum tahu proses bikin baju itu dari motongnya sampai dari menjahitnya, prosesnya ya kayak gini. Nah itu kan udah kita potong, kita rapikan. Baru langkah selanjutnya kita lipat 2 kerahnya. Nah kita lipat 2 kayak gini. Nah ini kita lipat 2 kayak gini. Setelah kita lipat 2 kayak gini, baru bagian sininya kita checklist, kita kasih tanda ya. Nah udah kita checklist, ini sudah selesai, artinya ini kerah nanti tinggal masang. Jadi kita bikin kerah duluan ini ibu-ibu. Nah langkah selanjutnya setelah kita menyelesaikan kerah, baru kita menjahit bagian ban lengan. Nah ini tahapan selanjutnya, kita mengkondisikan dulu bagian-bagian komponen baju, bagian-bagian nanti yang akan dipasang di bagian baju, kemeja tangan panjang, kemeja pria. Nah ini kita jahit dulu nih, ban lengan ini kita jahit dulu. Oke, ini sudah kita setrika bagian lipatan yang mungkin sekitar 2 cm ini, udah kita setrika kan, udah kita lipat kayak gini kan. Baru proses menjahitnya ibu-ibu dari sini dulu nih, dari kayak kerah tadi kan, dari bagian luar kayak gini, dengan posisi pinggiran sepatu ini sejajar dengan pinggiran ini. Tancapkan. Baru kita jahit. Jahit lurus saja. Jangan dipotong, langsung sambung yang satunya. Dia kan ada 2 lembar nih, kiri dan kanan. Nah ini udah selesai itu, baru kita kasih tanda juga seperti kayak kerah tadi ibu-ibu. Nih kita kasih tanda juga seperti kerah tadi. Cara mengasih tandanya kita lipat 2 seperti ini. Dan perlu ibu-ibu ketahui, ini harus ditarik press kayak gini ya, supaya nanti jangan kendor bagian sisi luarnya ini, supaya jangan kendor nanti. Jadi harus ditarik press kayak gini. Setelah ditarik press kayak gini, baru kita kasih tanda dengan kapur. Ini tekniknya memang sedikit agak banyak prosesnya, tapi nanti hasilnya juga maksimal.
biar rapi nanti hasilnya. Nah ini kan kita kasih tanda sambil tetap ini kita tarik, jangan kendor, bagian ini jangan kendor, jadi kita kencang kayak gini. Nah ini sudah kita kasih garis dua-duanya ibu-ibu ya, baru kita potong kurang lebih 1 cm 1 cm dari garis, jangan garisnya yang dipotong ya ibu-ibu ya, jadi 1 cm atau setengah senti dari garis yang kita garis tadi. Nih. Nanti ini berpengaruh di bagian lengan yang akan kita pasang pada baju. Satunya ya juga kita potong bagian yang sebelahnya ini. Ini yang sudah ada garisnya juga kita potong. Nah, buat ibu-ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan juga share-nya ya. Siapa tahu video ini nanti bermanfaat buat siapapun yang sedang mendalami belajar menjahit. Dan juga buat ibu-ibu yang pengen join gabung di grup pelatihan jahit online, bisa nanti hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi channel. Kelebihannya adalah ibu-ibu yang serius belajar menjahit itu bisa bertanya langsung dengan mentor dan dapat arahan bahkan bimbingan langsung jika ada yang sesuatu yang mungkin nggak mengerti atau kurang dipahami, nanti dijelaskan melalui video call ataupun melalui chat. Jadi bisa sambil sharing. Jadi video ini sebenarnya penunjang untuk ibu-ibu yang sedang latihan menjahit. Untuk lebih jelasnya nanti kan bisa sambil kita teleponan ataupun video call dan dijelaskan bagian-bagian mana yang mungkin ibu-ibu yang ada bagian yang masih belum mengerti. Jadi ini dalam rangka kita sama-sama mendalami dunia menjahit dan siapa tahu nanti bermanfaat. Nah setelah ini ibu-ibu proses selanjutnya adalah kita membuatkan lapisan kancing. Ini kan keras sudah kita jahit, ban lengan juga sudah kita siapkan, sudah kita jahit. Langkah selanjutnya kita akan membuatkan lubang kancing ini, lapis kancing ini. Nah setelah ini nanti ibu-ibu tetap ikuti perkembangan channel ini, video-video terbarunya biar ibu-ibu semua bisa mengetahui ya. Dan ini ibu-ibu ada caranya khusus. Nah jadi yang perlu diperhatikan untuk sebelum kita menjahit lapis kancing, yang perlu disiapkan adalah pola baju bagian sebelah kiri nih. Ini kan yang sudah juga kemarin digosok dengan pislin, sudah berlipat nih. Ini ada bagian pislinnya yang sudah kita kasih di lipatan baju ini. Nih, tepat di sudut bagian kerungan leher nih, sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah ini. Baru kita taruh seperti ini. Caranya seperti ini, kita taruh. Udah kita taruh seperti ini ibu-ibu, baru langkah selanjutnya ini lapis kancing ini kita pasang seperti ini. Nah kita sejajarkan seperti ini. Setelah kita jajarkan, dari sudut kerungan leher ini kita kasih tanda. Ini ada kan kerungan leher kan, di kerungan leher sudutnya kita kasih tanda dulu seperti ini. Ini adalah batas terakhir. Dari batas terakhir ini kita turunkan 5 cm ke bawah. Kita kasih tanda. Nah, setelah 5 cm baru kita tarik 44 cm. Berarti kalau 44 cm dibagi 11 itu ada beberapa titik. Nah, jadi 44 cm. Satu kita kasih tanda titik di sini. Di 11, di 22, di 33, sama di 44. Jadi itu totalnya semua. Jadi nanti baru kita bikinkan lubang kancing. Nah, baru kita bikinkan lubang kancingnya pakai alat ini ya ibu-ibu ya. Nih. Nanti kita bikin lubang kancingnya mulai bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 itu.
ada 5 lubang kancing. Jadi ini kita pasang dulu ibu-ibu lubang kancingnya, alat lubang kancingnya. Ini kita lepas, sepatu ini kita lepas. Nah, setelah kita lepaskan, baru platnya dulu kita pasang. Platnya ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagian sini ini jangan sampai nanti nggak masuk di sini. Nah, udah masuk baru kita tes dulu jarumnya. Nah, ini kan kena nih. Berarti kita geser ke sana. Nah, tuh. Nah, kalau udah nggak kena, nah kan, udah nggak kena kan, baru kita pasang bagian alat ininya. Nah, kita pasang seperti ini. Baru kita putar ke belakang. Setelah itu baru ini langsung kita masukkan di bagian paling bawah yang ada tandanya ini. Posisi pinggiran ininya sejajar dengan pinggiran kain ini ya ibu-ibu ya. Baru langsung kita jahit. Dia otomatis membentuk sendiri lubang kancing. 2 kali putaran cukup. Nah, sekali pun juga boleh, tapi lebih bagus itu 2 kali putaran. Jadi setelah nanti kita selesai bikin lubang kancing ini, langkah apa lagi yang akan kita mulai pada menjahit bagian lengan baju dan sampai selesai. Nanti habis selesai ini kita baru lanjut membuat lengan, manset dan ban lengannya itu sampai langkah selanjutnya sampai finishing nanti. Untuk itu ibu-ibu jangan lupa bantu subscribe, like, komen dan juga share-nya, dan ikuti terus episode-episode video-video terbaru dari channel Dunia Menjahit ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti mampir lagi di kelanjutan video ini nih. Cara kita memasang ban lengan, manset. Jadi proses-prosesnya nanti ibu-ibu akan melihat. Karena di channel ini secara gamblang kita berbagi tutorial dan cara-cara menjahit dari nol sampai nanti hingga mahir.